Waalaikumsalam. This meeting is being recorded. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat. Luar biasa. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul bertatap muka untuk melaksanakan pembelajaran PAI. Tapi sebelum kita mulai ke materi yang akan kita pelajari hari ini, alangkah lebih baiknya silahkan yang di depan mejanya atau di atas mejanya masih berantakan, harap segera dirapihkan. Baik, terima kasih. Lanjut kita berdoa sebelum belajar ya. Bapak yang pimpin. Istidah dan sikap berdoa, mengangkat tangan, kepala tundukkan, berdoa mulai. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita lanjutkan dengan tilawah Al-Quran surah Al-Kafirun. Kita baca bareng-bareng ya. Wahid isnani salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyuhal kafirun. Shadaqallahul azim. Amin. Semoga dengan kita membaca doa dan tilawah Al-Quran sebelum pembelajaran kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Sudah ya? Iya, Pak. Iya, Pak Guru. Bapak ingin cek konsentrasi kalian dulu ya. Kalau Pak Farhan bilang posisi 1, silakan kalian jawab duduk rapi. Posisi 2, diam tanpa suara. Posisi 3, perhatikan. Paham semuanya? Baik. Posisi 1. Posisi 2, diam tanpa suara. Posisi 3, perhatikan. Baik, ya, perhatikan di sini semua. Ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak ingin cek kehadiran dulu, ya. Barang siapa yang namanya Bapak panggil, silakan untuk mengacungkan tangan dan bilang apa? Bilang hadir, ya, untuk ikhwan dan hadiroh untuk akhwat. Baik, untuk yang pertama, Muhammad Deden Suryadiningrat, hadir? Hadir, Pak. Muhammad Hafiz Putranto. Hadir. Mira Rahmawati. Ya. Nah, alhamdulillah semuanya hadir ya, tidak ada yang berhalangan hadir. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini Pak Farhan punya video ya, sudah mempersiapkan video. Silahkan kalian amati terlebih dahulu kira-kira apa di dalam isi video ini. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Satu keluarga di Desa Limamar, Kecamatan Istanbul, Kabupaten Banjar, kondisinya sangat memprihatinkan. Selain keterbatasan ekonomi untuk kehidupan sehari-hari, keluarga yang terdiri dari 7 jiwa ini juga hidup berhimpitan di dalam gubuk yang sangat tidak layak huni. Silahkan sambil diperhatikan ya. Nah, di sini terdapat kisah kemiskinan. 18 tahun ini lewati sehari-hari bersihkan dan juga tidur serta aktivitas rumah lainnya.
Gubuk yang sudah sangat memprihatinkan ini dibalut dinding, lantai, dan atap yang sudah dipenuhi lubang menganga. Nah, baik, dari tayangan yang sudah Bapak tayangkan, kira-kira dari kalian ada yang ingin berkomentar apa yang ada di dalam Ya, video Pak. tersebut? Silahkan Pak Deden. Pentingnya berbagi, Pak, karena tidak semua dari kita memiliki materi yang sama. Betul, kita harus saling berbagi ya, terutama kepada para fakir miskin. Terima kasih Pak Deden ya yang sudah menjawab dan sudah berkomentar dengan baik. Yang lainnya silahkan, ada lagi yang ingin berpendapat tentang video yang sudah Bapak tayangkan. Saya, Pak. Ya, silahkan Bu Marifah. Ya, pentingnya rasa syukur. Jadi kita harus mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Marifah ya. Komentarnya sangat bagus sekali, pendapatnya sangat bagus. Ya, pentingnya untuk kita bersyukur. Alhamdulillah dengan keadaan kita yang sekarang kita sudah berkecukupan ya. Nah, dari masalah yang tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Deden yaitu tentang harus berbagi ya. Sebagaimana di dalam pilar yang harus kita yakini yaitu rukun Islam. Di antara kelima rukun Islam ini salah satunya ada yang apa? Mengharuskan atau mensyariatkan kita untuk saling tolong menolong. Kira-kira di rukun Islam yang keberapa ya? Yang keempat. Yang keempat itu tentang apa, Bu Aulia? Ya, betul, tentang zakat. Di sana kita dianjurkan untuk saling berbagi, saling menolong satu dengan yang lainnya. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari materi tentang zakat. Melanjutkan materi yang kemarin, ada yang masih ingat materi zakat yang kemarin tentang apa? Tentang pengertian zakat ya. Kemarin kita sudah bahas tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Saya, Pak. Ya, Saya, Pak, Bu. Bu Mira. Memberikan sebagian harta kita untuk orang lain, Pak. Ya, memberikan sebagian harta kita untuk orang lain. Alhamdulillah masih ingat ya dengan materi yang kemarin. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Materi yang akan Bapak sampaikan hari ini yaitu tentang materi ayo membayar zakat dengan submateri macam-macam zakat. Nah, kira-kira dari kalian ada yang sudah tahu belum? Apa saja sih macam-macam zakat? Nah, kalau belum yuk kita simak bareng-bareng ya penjelasan dari Pak Farhan. Pengertian zakat tadi sudah dijelaskan dan sekarang macam-macam zakat. Tapi sebelum kita lanjut ke materi macam-macam zakat, kita harus mengetahui dulu apa maksud dan tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menyimpulkan macam-macam zakat dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat memperjelas macam-macam zakat dengan tepat. Nah, di sini juga Bapak sudah menyiapkan dua gambar ya, antara gambar kiri dan kanan. Ada yang mau berpendapat tentang kedua gambar ini? Silahkan, siapa? Ya, silahkan Bu Dewi Rahmayani. Oh, ada orang kaya, Pak, dan ada orang miskin, Pak. Orang kaya yang sebelah kanan ya, betul. Selanjutnya? Dan ada orang miskin, di sebelah kiri. Kira-kira dari kedua contoh orang yang ada di dalam gambar ini, kalian mau pilih yang mana? Mau yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri? Sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan, Pak Guru. Baik.
pasti semuanya Sebelah akan kanan, Pak memilih Guru. mobil, Pak sebelah Guru, punya kanan mobil. karena dia Punya mungkin kelihatannya mobil, Pak lebih Guru, ya punya mewah mobil. sebelah kanan. Karena Bapak juga termasuk ingin menjadi orang yang seperti di sebelah kanan, ya. Karena memiliki kehidupan yang berkecukupan, sedangkan yang sebelah kiri itu adalah saudara kita yang harus kita bantu. Tapi ingat, ketika kita memilih untuk menjadi orang kaya, kita juga harus siap dengan konsekuensi, yaitu apa? Harus membayar zakat. Selain dari kaya harta, kita juga harus kaya iman, sehingga kita bisa ya menjalankan syariat Allah, yaitu membayar zakat. Baik. Nah, di sini Pak Farhan sudah membagi dua macam zakat. Kira-kira di sini ada zakat apa saja? Yang pertama adalah zakat fitrah, betul. Dan yang Fitrah, kedua Pak. adalah zakat harta. Zakat harta. Nih di sini juga Pak Farhan sudah menyediakan kotak harta karun. Kira-kira kalau di dalam harta karun itu isinya tentang apa? Pasti harta-harta yang berguna. Salah satunya yaitu lihat di sini. Nah, ya. Di sini ada beras. Ada juga kurma. Ada barang dagangan, ya. Ada perhiasan. Ada emas perak, ya, dan lain sebagainya. Nah, harta-harta yang kita miliki ini itu harus apa? Ada zakatnya. Untuk yang pertama, kita bahas dulu apa itu zakat fitrah, ya. Coba siapa yang mau berpendapat apa itu zakat fitrah? Iya, betul. Zakat fitrah adalah memberikan, ya, harta atau memberikan makanan pokok kepada yang membutuhkan. Adapun waktunya kapan? Waktunya yaitu dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan atau sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua yaitu adalah zakat harta. Kira-kira harta apa saja sih yang harus kita zakati? Nah, di sini sudah ada ya. Yang pertama adalah emas, perak, dan harta lainnya. Yang kedua, harta dagangan. Yang ketiga, pertanian, hasil dari pertanian. Yang keempat, peternakan, hasil peternakan. Dan yang selanjutnya yaitu barang temuan atau yang disebut dengan rikaz. Ya. Nah, di sini juga apa saja sih syarat untuk zakat fitrah? Ya, syarat untuk zakat fitrah yaitu yang pertama, ada yang mau bacakan? Silakan. Yang mau bacakan syarat zakat fitrah yang pertama apa? Muslim yang masih hidup, Pak Guru. Betul, terima kasih ya Pak Ahmad. Muslim yang masih hidup. Karena salah satu syarat membayar zakat itu orangnya harus hidup. Kalau orang yang sudah meninggal itu tidak lagi dikenakan kewajiban untuk berzakat. Yang kedua apa? Bahan makanan pokok. Zakat yang dikeluarkannya itu bahan makanan pokok, ya. Sebesar apa? 2,5 kg atau 3,7 liter. Dan batas waktunya itu dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Selanjutnya, nah ini untuk zakat mal, salah satunya ada apa ini? Betul, di sini ada emas ya. Dan ukurannya itu apa? Nisabnya. Jumlah harta yang dimilikinya itu adalah seberat berapa? 85 gram dalam waktu satu tahun. Adapun zakat yang harus dikeluarkannya adalah sebesar 2,5% dari total harta tersebut, ya. Yang selanjutnya ini hasil pertanian, yang selanjutnya hasil peternakan, ya. Dan yang terakhir adalah rikaz atau barang temuan, ya, barang temuan. Ini besar yang harus dikeluarkan itu lebih banyak daripada yang lainnya karena barang temuan ini
kita dapatkan secara cuma-cuma, tidak harus mengeluarkan biaya. Makan zakatnya juga itu sangat banyak, sebesar 20%. Baik, ya, alhamdulillah. Nah, sekarang dari penjelasan ini, silakan kalian ya berkumpul sesuai kelompok yang sudah Pak Farhan bagikan kemarin, ya. Yang ikhwan dengan ikhwan, yang akhwat dengan akhwat. Ya. Lalu kalian diskusikan ya lembar LKPD yang Bapak bagikan. Nah, ini ya. Silahkan. Nah, silahkan kalian nanti kerjakan per kelompok, lalu kalian nanti diskusikan. Siap semuanya? Ya. Siap. Siap, Pak Guru. Ya, Siap. silahkan untuk duduk sesuai kelompoknya dan diskusikan apa yang terdapat dalam LKPD tersebut. Silahkan. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Mangga. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillahirobbilalamin ya. Nah, dari hasil ini silakan untuk kelompok pertama. Mari kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok pertama, kelompok Ikhwan. Silakan. Iya, terima kasih. Bagus sekali ya hasil presentasinya. Yang selanjutnya kelompok 2 silakan. Untuk kelompok akhwat. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Juga kelompok akhwat sangat baik ya hasil diskusinya. Yang selanjutnya silakan. Dari pemaparan materi yang sudah Bapak sampaikan dan dari kalian berdiskusi ya, ada materi yang kalian tidak pahami atau enggak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, kalau tidak ada yang bertanya ya, di materi yang sudah Bapak jelaskan, kesimpulannya adalah siapa yang berani untuk menyebutkan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, silakan, Bu Marifah. Ya, jadi teman-teman hari ini kita belajar tentang macam-macam zakat. Dibagi sesuai dan haulnya. Iya, nisab dan sesuai nisab dan haulnya. Terima kasih, bagus Bu Marifah ya. Berarti Bu Marifah sudah paham ya dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Nanti setelah kalian pulang, silahkan kalian cek ya paguyubannya atau WA grupnya. Di sana Pak Farhan ya mengirim link pembelajaran untuk kalian kerjakan ya. Setelah itu nanti insya Allah kita akan bahas di minggu selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya ya. Sebelum kita membahas materi tentang hikmah membayar zakat. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian amalkan di kehidupan kalian sehari-hari. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Farhan. Ya.